Ngebor bukan gua, tapi si bro. Oke bro, kita pasang bro. Halo semuanya, balik lagi di Gojek Corporation Channel. Kali ini ada yang beda karena saya kedatangan tamu istimewa. Ini teman gua, dia itu spesialis di pergaman lah. Dia pokoknya unik ya bro ya. Lo paling sering, bukan paling sering ya, karena emang hobi lu main game ya. Ya kebetulan memang kali ini saya juga cukup unik juga datang ke sini untuk membahas sesuatu yang mungkin tidak terbiasa buat saya nih. Oke. Jadi gini ceritanya. Kali ini saya akan lebih ke arah nge-review ini. Ini ada bor dari Dolis ya. Kita akan buka nanti isinya apa aja. Cuman saya akan nge-reviewnya bukan sama saya sendiri sebagai profesional ataupun sama tukang yang biasanya menggunakan ini, tapi sama orang awam yang memang sama sekali mungkin ngeblank ya untuk peralatan pertukangan. Kurang lebih seperti itu. Kita akan dengar pendapat dia setelah dia pakai alat ini seperti apa sih gitu. Oke? Seperti biasa kartu garansi, terus kemudian beberapa brosur ya. Oke, ini brosur kita singkirkan dulu, dan unitnya memiliki perlengkapannya apa aja. Kita akan cek. Ini kayaknya baik kosong. Cuma ini doang. Jadi yang dikirim itu adalah handle-nya, garisan atau ukuran, dan unit sama kuncinya ya. Ini kunci bornya. Jadi ini bornya bor entry level, karena maksimalnya 13 mm ya untuk di diameter bornya ya. Cukup lumayan sih. Kalau ininya sih rigid ya. Ini kalau menurut saya, tapi nggak tahu nanti pada saat pemakaiannya. Ini yang bikin saya tertarik. Ini katanya diklaim bisa ngebor beton K350. Kalau misalkan Anda bingung K350 itu seperti apa, nanti akan saya jelasin di akhir ya, di akhir video ini. Sama di deskripsi mungkin ada, bisa lihat di situ ada linknya. Intinya K350 itu adalah beton kelas menengah ke atas ya, berada di antara kelas medium sama kelas premium ya kualitasnya, karena itu berdasarkan mutunya, mutu si beton itu. K350 itu keras loh. Oke, ini di sini sih ada ya speknya. Di sini ada inputnya 550 watt, terus kemudian knowledge speednya 2800 rpm, impactnya bitrate-nya 448 44800 bit per menit ya, berarti 40 kali ngebit ya. Drilling capacity maksimal 13 mili, dan untuk kayu katanya bisa diklaim 25 mili, berarti sekitar 2,5 cm ya. Kita akan uji coba dulu seperti apa, kuat atau enggak, bener atau enggak. Tapi untuk bro, bentuknya ini sendiri bro gimana ya? Sepertinya umum ya, seperti merek-merek lain ya. Jadi beberapa titik ini kuncian ya. Ini kuncian, kalau misalkan pada saat nanti dinyalain seperti ini kunci, dia akan nyala terus. Kita nggak usah ini ya, tekan terus ya. Ya, terus ini buat kiri kanan arahnya. Oh iya. Sama ini buat ada dua dua metode pengeboran. Ini yang bor buat biasa, bor misalkan kayu atau besi ya. Kemudian kalau yang ini hammer. Ini yang hammer drill. Gitu. Ini biasalah untuk bukanya. Kalau untuk pengaturan speed kira-kira ada nggak di sini? Speed sih rata-rata bor pada umumnya nggak ada. Nggak ada ya. Tinggal Mungkin ininya aja nih, nekannya aja segimana. Oh gitu. Jadi ditentukan dari sekuat kita penekanan ini ya, tombolnya ya. Yes. Gimana kalau kita langsung uji coba aja bro? Oh boleh bro. Oke, sebelum ngebor beton sama tembok, ini akan kita lakukan uji coba dulu yang kecil-kecil ya. Ini ada mata bor kayu yang 22 mili, terus kemudian mata bor besi nanti kita pakai buat kayu juga 6 mili, sama yang kecil ini yang 3 mili buat ngetes besi nih. Ini besinya sama kayak pipa yang video saya sebelumnya, Anda bisa lihat di sana linknya ya, di pojokan atas sana. Ini tebalnya 2 milian. Ini kita akan uji coba untuk ngebor ini sama ini.
Let's go. Martabor 3 mili. Sekarang kita tes untuk ngebor tembok. Ini pakai mata bor beton mereknya yang murah, yang molar ya. Ini ukuran 6 mili. Karena pada umumnya buat pasang biser itu kalau nggak ukuran 5 mili, 6 mili. Jadi ini saya pakai 6 mili. Kalau untuk pasang biser, Anda bisa menggunakan handle ya, handle-nya. Dan garisannya. Fungsinya buat itu, buat ngatur kedalamannya. Pasangnya kayak gini, bro. Jadi ini kendorin dulu ya, kendorin dulu, terus baru ini bisa dicelupin di sini. Nah, ukurannya bisa berdasarkan ini atau bisa berdasarkan ini. Tempelin aja ke tembok begini, ukur, baru kunci, kencengin. Ini otomatis ngunci sama si ininya, pembatasnya. Jadi kalau misalkan ntar pas ngebor ini udah mentok, berarti itu kedalamannya udah cukup berarti ya. Cukup buat pasang si fiser ini. Oke, kita coba ya. Gimana, bro? Enak kok, bro? Sepertinya sih mudah ya buat orang awam seperti saya. Nah, pas kan, bro? Jadi kalau diukur pakai tadi si pembatas itu kan pas ya. kedalamannya. Berikutnya kita akan coba buat ngebor pojokan tembok. Kenapa pojokan? Karena pojokan ini biasanya tulang ya. Dimana tulang itu dibikin dari coran beton ya. Anggaplah ini nilainya mungkin K200 atau K175 atau K225 ya. Jadi kita akan tes nanti pakai bor itu secepat apa dan apakah kuat untuk ngebor si ini dengan lubang diameter 6 mili. Dan beda sama yang tadi. Kalau tadi kan kita pakai fiser cuma buat masang di tembok. Nah, kalau ini karena biar bisa nembus sampai ke dalam ke beton-betonnya, nanti mungkin ngebornya sekitar 8 atau 10 cm. Oke, bro, jadi ini titiknya tadi gua kasih titik. Ini pas persis di ujung ya. Jadi ini harus tulang pas ya. tulang. Ini kita coba gitu. Ini panjang nih, sekitar nanti dalamnya mungkin 7 sentian kali ya. Ya, sekitar Sampai 7 habis aja, cm. bro. Oke. Oke, bro. Ya. Langsung aja, bro.
Nembus nggak bro? Nembus. Cuman mentok Cuman ya? ya cuma mentok, kayaknya sih dia nggak nyampe ke sini. Mungkin di dalam Oh pas besi ada pas kayaknya. besi ya. Coba titik lain deh, yang dekat-dekat sini mungkin di bawah. Ya, coba di daerah agak samping kali ya, biar nggak terlalu Ini pas mungkin ya. ada besinya, besi pas malang, jadi turun dikit sama samping dikit sini Oke, aja. siap. Kita coba lagi ya. Tembus ya. Tembus ya. Jadi gimana bro tadi? Habis ngetes bor besi, bor kayu, terus kemudian terakhir kita ngetes bor tembok, sama yang paling penting itu kita ngetes ngebor beton. Iya, yang ada tulang tadi ya. Nah terus menurut lu sendiri gimana nih si bor ini nih? Kalau untuk saya sendiri sih seorang pemula cukup mudah sih ya. Mungkin memang ada beberapa teknik yang belum saya kuasai dalam menggunakan bor ini. Ya contohnya kayak tadi ya pas waktu lu ngebor besi itu. Ya, dari besi dari kayu ke besi itu memang ada perbedaan ya. Dan di samping itu juga harganya cukup murah ya, Bro ya. Ini kalau nggak salah itu di pasaran kisaran antara 408, nanti saya cantumin di deskripsi, tapi kalau nggak salah itu sekitar 400 sampai 500 deh. Tapi enak gak sih bro, pas lu makainya nih enak gak sih megangnya atau misalkan Ya. Terus menurut lu ini getarannya atau apanya itu gimana? Kalau menurut saya pribadi sih orang awam mungkin nggak terlalu bisa detail seperti itu Oke, ya. ya, bener Karena juga kan, sih, ya. karena kan untuk hal yang seperti ini mungkin profesional akan lebih tahu lah detailnya seperti apa. Cuman di grip enak ya, pegang gitu ya. Kalau untuk handlingnya sih kayaknya sih oke lah ya. Menurut saya sih cukup nyaman lah ya untuk dipakainya. Mungkin tadi ada beberapa hal yang mungkin untuk saya pribadi sih kayak ada angin di sini mungkin agak-agak gimana ya, mungkin agak-agak mengganggu juga kalau menurut saya ya. Karena anginnya itu datangnya dari samping sini. Mungkin kalau untuk yang udah biasa sih mungkin nggak masalah ya. Jadi intinya berarti lu itu selama di rumah nih nggak pernah ngerjain Ya, pure ini baru sekali ini pegang bor ya. Oke, lanjutan. Gue berarti tadi kayaknya lu kikuk banget gitu Ya, pas makanya pakai itu kayak jadi kayak agak-agak gitu. gimana ya, karena kan pertama kali pakai kayak gini dengan tekanan yang cukup kuat juga dari bor ini ya. Saya rasa sih untuk orang-orang baru ya perlu didampingi juga lah sama orang-orang yang udah terbiasa atau profesional lah. Jadi ngebor berapa kali itu kerasa nggak sih pegel atau apa gitu? Kalau untuk pegel sih enggak ya, cuman ya kalau untuk saya sih mungkin agak sedikit apa ya, kaku aja mungkin ya. Karena di selain kita pegang bornya itu sendiri, kita nahan tegangannya, mungkin ada beberapa teknik juga lah yang harus dikuasai untuk menggunakan produk sekelas bor ini. Intinya adalah produk ini mungkin cukup oke lah ya untuk dipakai sama perorangan di rumah atau mungkin sama tukang atau sama profesional. Tapi kalau menurut gua gitu ya, kalau menurut gua sih bro, Ya, kalau menurut saya sendiri untuk range produk 400 yang mana ini hampir mendekati setengah dari yang sudah bermerek, dan ini adalah kelas 2 ya, artinya di bawah ini kalau nggak salah ada tipe BA berapa gitu ya, itu yang benar-benar apa namanya entry level. Ini cukup murah, akan tetapi untuk penggunaannya cukup mudah dan siapapun yang pakai bisa. Tapi ada beberapa minusnya kalau menurut saya. Pertama adalah kalau Anda lihat ini, aduh, yang kayak gini nih, ini memang detail tapi kayaknya nggak kokoh banget. Ini mangap begini ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, lebih sedikit berisik dibandingkan dengan yang biasa saya pakai. Saya pakai yang harganya 700 ke atas ya. Tapi itu ada nilai positifnya juga, karena dia yang tadi temen gue bilang, jadi katanya ada angin terlalu kenceng. Angin kenceng itu berarti pendinginannya bagus, karena dia bisa benar-benar menghisap si udara dari sini ya masuk, kemudian dia mendinginkan motor di sini di dalam dan keluar dari sini. jadi nggak cepat panas ya bro ya? Ya,
itu juga penting sebetulnya. Pendinginan itu penting karena bor itu kan dipakai terus-terusan nih. Kalau misalkan pendinginannya jelek, material cepat panas di dalam motornya cepat rusak. Ujungnya ke sono, bro. Iya. Terus overall good, dan ini yang paling saya suka, ini ada karet. Ya memang semua bor sih biasanya ada, tapi untuk kelas murah itu biasanya jarang banget pakai karet di sini di handle. Ini aja sih kekurangannya, gue agak di saklar doang sih pas pertama kali lihat ya. Tapi overall sih untuk handle tadi buat nyoba ngebor besi nggak nyangka loh, kuat ternyata. 3 mili selesai dalam beberapa detik doang, itu nembus. Sementara kalau saya pakai yang lama itu agak kurang stabil. Terus tadi pas dicobain yang terakhir ya, yang apa namanya, ngebor Yang tulang itu ya. tulang itu, nggak nyangka ini nembusnya cepet juga. Biasanya gua agak kesulitan kalau ngebor pas tulang. Ini oke. Jadi menurut saya sih belum nyoba sih ya ke K350 karena memang nggak ada sampelnya. Kalau misalkan Anda sampel K350 mungkin kayak landasan lapangan atau landasan pabrik, terus kemudian cor-coran lantai bawah ya. Kalau jalan raya itu? Jalan raya juga sama sekitar ya? K350 ke atas. Oh, sekitaran segitu. Bisa ya? itu kalau misalkan penasaran nyoba gitu ya. Tapi buat tulangan aja nembus ini udah good kalau menurut gua. Dengan range harga yang di bawah GoPay lo bayangin. Itu aja sih kalau menurut gua. Yang lainnya sih ya standar, gua nggak banyak komentar sih, bro. Cukup rekomen lah ya untuk harga yang ini ya. Kalau lu misalkan mau make di rumah ya mungkin ini bisa jadi alternatif kalau menurut gua. Karena memang banyak sih saingannya untuk yang harga murah tapi lumayan rigid. Ini bisa jadi alternatif lain dengan harga yang lebih terjangkau ketimbang yang sudah bermerek dan harganya memang di atas 1 juta kalau untuk hammer drill ya. Ada yang memang kelas di bawah itu tapi powernya sedikit. Oke, that's it untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.